Hubungan gelap suamiku dan pembantuku. Bab 1. Namaku Rini. Usiaku saat ini 30 tahun. Aku adalah anak tunggal dari pasangan Gunawan dan Sri Mulyani. Aku bekerja sebagai pengusaha, mulai dari baju, hijab, aksesoris berupa kalung, cincin, gelang, dan alat kosmetik. Semua itu aku rahasiakan dari suami, mertua, bahkan pada orang tuaku sekalipun. Mereka menganggap aku selama ini hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak berpenghasilan sama sekali. Aku memiliki beberapa karyawan yang membantuku selama ini untuk memasarkan barang-barang dagangan kami melalui media online. Sementara Mas Hendra suamiku 40 tahun adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Gaji pokok Mas Hendra terbilang tinggi, 6 juta per bulan, di luar dari bonus jika Mas Hendra bisa menjual beberapa produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Walau demikian, gaji sebanyak itu tidak cukup bagi kami. Ibu dan bapak Mas Hendra sering sekali meminta uang setiap bulannya, padahal gaji saudara-saudara Mas Hendra juga tinggi. Mas Hendra memiliki 2 orang saudara dan bekerja pada perusahaan yang sama dengan Mas Hendra. Rudi, kakak Mas Hendra, dan Ridwan yang paling bungsu. Sebagai seorang istri, aku terkadang mengeluh dengan semua itu. Tapi Mas Hendra selalu bilang kalau dia masih memiliki tanggung jawab pada kedua orang tuanya, bahkan pada saudara-saudaranya sekalipun. Lain ceritanya, saat ibu atau ayahku meminta bantuan Mas Hendra, pasti selalu bilang tidak ada dengan 1000 alasan. Untungnya, kami belum dikaruniai momongan. Kalau itu sampai terjadi, betapa sulitnya aku untuk mengatur pengeluaran kami. Dulu, aku bekerja di sebuah toko pakaian milik temanku. Toko kami lumayan ramai dan diminati banyak kalangan. Saat Mas Hendra melamarku, kuputuskan berhenti dari toko itu dan ingin fokus menjadi seorang ibu rumah tangga seperti ibuku. Ini yang membuat keluarga Mas Hendra tidak suka denganku. Mereka pikir, dengan berhentinya aku dari toko itu, otomatis sebagian besar gaji Mas Hendra akan jatuh ke tanganku. Tapi nyatanya tidak. Mas Hendra lebih mengutamakan mereka dibanding aku sebagai istrinya. Kehidupan kami berlanjut seperti itu terus. Hingga suatu hari, Ibu Teti, mertuaku, datang ke rumah bersama seorang perempuan muda sambil membawa tas dan koper. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, mereka langsung masuk. "Rini, cepat kemari!" teriak ibu mertuaku dari arah sofa. Aku yang saat itu sedang duduk meladeni customer, segera berdiri dan keluar dari kamar. "Ada apa ibu memanggilku?" tanyaku saat sudah berdiri di depan ibu mertuaku itu. "Pantas saja Hendra jarang sekali pulang ke rumah. Ternyata begini rupanya kelakuanmu. Hanya bersantai ria saat suamimu mengisi rezeki di luar sana. Istri macam apa sebenarnya kamu ini, Rini?" tatap sinis Bu Teti padaku. "Maaf sebelumnya, Bu. Semua yang ibu tuduhkan itu salah. Aku sudah bersih-bersih rumah, mencuci, dan juga memasak. Apa salah jika aku beristirahat sejenak untuk membuang lelahku?" Coba kamu lihat itu, Dewi. Kelakuan istri Hendra yang sudah seperti ratu ini. Setiap ditanya, pasti dia pandai sekali menjawab. Tatap Bu Teti pada perempuan yang ada di sampingnya. Jika ibu hanya ingin menyalahkanku pada orang asing, ada baiknya aku kembali ke kamar. Permisi. Belum juga aku berbalik badan, kembali terdengar suara tinggi Bu Teti. "Kamu ini benar-benar tidak ada sopan-sopannya. Cepat bikinkan kami minuman dingin dan keluarkan semua kue yang kamu simpan." Aku sudah tidak ingin meladeni ucapan ibu mertuaku itu. Kupercepat langkahku menuju ke dapur untuk membuat apa yang dipesannya. Setelah mencoba dan takarannya aku anggap pas,
Segera kuletakkan minuman dingin itu di atas nampan dan membawanya ke ruang tamu. Silahkan diminum. Kuletakkan masing-masing gelas di hadapan mereka. Kuenya mana? Sudah hampir 1 tahun ini, Rini tidak pernah bikin kue. Kalau tidak bisa bikin, beli toh. Rini tidak ada uang sampingan. Terus, kemana saja uang yang setiap bulan diberikan Hendra padamu? Oh, aku tahu. Kamu pasti mengirim pada orang tuamu itu, bukan? Mengaku saja. Astaga. Seketika aliran darahku mengalir ke atas kepala. Bisa-bisanya orang ini menuduhku seperti itu. Maaf sebelumnya, Bu. Ayah dan ibuku tidak pernah sekalipun meminta uang padaku. Bila pun mereka meminta, mereka menganggapnya sebagai pinjaman dan akan mengembalikan dalam keadaan utuh. Dan bukankah selama ini ibulah yang sering meminta uang pada Mas Hendra dengan dalih kalau Mas Hendra masih memiliki tanggung jawab besar pada orang tuanya? Ku keluarkan semua unek-unek dalam hati yang hampir 2 tahun ini aku simpan rapi. Rini, jaga bicaramu. Ibu Teti mencoba berdiri, tapi segera dihalangi oleh perempuan yang duduk di dekatnya. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tolong tunjukkan, biar aku bisa memperbaikinya. Aku sungguh menyesal sudah mengizinkan Hendra menikah denganmu. Nanti, kalau Hendra datang, aku akan melaporkan ini padanya. Belum juga ucapan Biteti terselesaikan. Terdengar suara mobil dinas Mas Hendra. Seketika itu juga, Bu Teti tersenyum. Rasakan kamu sekarang. Kali ini aku diam. Aku ingin melihat reaksi Mas Hendra saat ibunya mengadu tentangku. Sedikit demi sedikit, pintu terbuka dan muncul Mas Hendra di balik pintu. Ibu Teti langsung berdiri dan menyambutnya dengan sangat ramah. Akhirnya, kamu datang juga, Hendra. Kami sudah sedari tadi menunggumu. Coba lihat apa yang disuguhkan istrimu pada kami. Hanya sirup yang rasanya juga kurang manis. Kukerutkan dahiku. Perasaan tadi aku memasukkan takaran lebih dari anjuran pada kemasan botol sirup itu. Rini, benar apa yang barusan ibu bilang? Tatap tajam Mas Hendra padaku. Mas bisa lihat sendiri. Dari warnanya saja, sirup itu sudah dipastikan rasanya manis. Terus, kenapa ibu mengatakan kalau sirup buatanku kurang manis? Baiknya bila ada kesempatan, aku bisa temani ibu memeriksakan diri ke dokter. Takutnya ibu ada gejala gula. Aku begitu senang saat kata-kataku membuat wajah perempuan parubaya itu merah menyala. Lihat Hendra, kelakuan istrimu. Di depanmu saja dia tega berkata itu pada ibu, apalagi jika kamu tidak ada. Bu Teti terus saja melancarkan aksinya agar Hendra berpihak padanya dan menyalahkanku. Sudahlah Bu, ada baiknya kita duduk. Ibu Teti mengikuti kata Mas Hendra. Duduk dengan perasaan masih tidak terima kekalahannya. Mas Hendra, perempuan yang sedari tadi hanya diam, kini mendekat pada Mas Hendra dan memegangi lengannya dengan sangat manja. Dewi, loh, kenapa kamu ada di sini? Seketika wajah Mas Hendra berubah, antara kaget, heran dan gembira. Ibu yang membawanya kemari. Ibu kasihan padanya. Majikannya memecatnya tanpa alasan. Dan satu lagi, kata Dewi kalau dia sangat rindu denganmu. Bu Teti sedikit melempar pandang padaku, lalu tersenyum. Kasihan juga kamu Dewi. Tega-teganya majikanmu memperlakukan itu padamu. Terus rencana kamu selanjutnya apa? Dewi mau bekerja di rumahmu. Katanya biar gajinya kecil asal bisa selalu bersamamu. Seperti tadi, Bu Teti masih melempar senyumnya padaku sebelum menyelesaikan ucapannya. Kalau itu tidak masalah bagiku. Aku bisa memberi gaji lebih tinggi dari gaji tempat kamu bekerja dulu.
ucap Mas Hendra dengan percaya diri yang cukup tinggi. Beda halnya denganku. Seketika kedua mataku terbuka sempurna saat mendengarkan ucapan itu keluar dari mulut Mas Hendra. Tanpa mendengarkan saranku, Mas Hendra langsung mengiyakan saja, padahal kalau urusan rumah aku bisa mengerjakannya sendiri. Toh selama ini baik-baik saja, walau tidak mempekerjakan asisten rumah tangga sekalipun. Terus ikuti kisah ini dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.